Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Brian Asiran, MPM 21540104. Yang terhormat Ibu Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem-Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 di SD Negeri Yosodipuro. Yang pertama, kita masuk ke dalam latar belakang. Latar belakang penelitian ini dilakukan untuk menguji penggunaan model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Masalah umum yang diidentifikasikan meliputi minimnya minat atau kepercayaan siswa terhadap masalah yang sulit dipecahkan, kesulitan dalam mencapai strategi pembelajaran melalui PBL, kurangnya pemahaman siswa, dan kesulitan dalam mengubah kebiasaan proses belajar mengajar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Yosodipuro. Yang kedua, bagaimana pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar kelas 4 SD Negeri Yosodipuro. Yang tiga, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 melalui model pembelajaran problem-based learning di kelas 4 SD Yosodipuro. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji penggunaan model pembelajaran based learning atau PBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD di Negeri Yosodipuro, Surakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sumber data yang dapat diperoleh selanjutnya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada beberapa poin, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan minat dan keterlibatan siswa, dan juga meningkatkan kreativitas atau keterampilan berpikir kritis siswa. Yang terakhir, meningkatkan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Kita masuk ke dalam tinjauan teori. Yang pertama, pengertian PBL. Menurut Wert dan Erikson dalam Komalasari, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Strategi ini meliputi mengumpulkan dan menyatukan informasi dan mempresentasikan penemuan. Selanjutnya, karakteristik problem-based learning terbagi menjadi 10 poin. Yang pertama, permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Yang kedua, permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. Yang ketiga, permasalahan membutuhkan perspektif ganda. Yang keempat, permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki siswa, sikap, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. Yang kelima, belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. Berikutnya yang keenam, pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam. Penggunaannya dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam PBL atau problem-based learning. Yang ke-7, belajar adalah kolaboratif, komunikasi,
dan kooperatif. Yang kedelapan, pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah. Yang kesembilan, keterbukaan proses dalam pembelajaran meliputi konsistensi dan integrasi dari sebuah proses belajar. Yang terakhir, PBL melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar. Berikutnya, kajian penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil dua penelitian terdahulu. Yang pertama dari Viti Nuraini dengan judul penelitiannya penggunaan model problem based learning atau PBL untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD 26. Yang kedua, ini Putus Suari dengan judul penelitiannya penerapan model pembelajaran based learning untuk meningkatkan motivasi belajar IPA. Berikutnya, kerangka berpikir. Di sini saya membuat kerangka berpikir. Yang pertama, paling atas problem based learning, yaitu yang akan melakukan penerapan dalam penelitian saya yang menentukan proses belajar siswa dan meningkatkan kreatif siswa dan berpikir kritisnya siswa dan pada akhirnya hasil pembelajarannya. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif fokus pada penjelasan dan pemaparan tentang masalah yang diangkat dalam penelitian. Jenis penelitian ini memerlukan analisis deskriptif dan fokus pada permasalahan yang bersifat kualitatif. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Yosodipuro nomor 104 Surakarta. Alasan penelitian memilih tempat penelitian di SD Yosodipuro dikarenakan ditempatkan dengan pelaksanaan PLP 1. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada Jumat 10 November 2023. Objek penelitian. Objek dari penelitian kali ini adalah berupa peran nyata yang dilakukan oleh guru terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 4. Hal ini dikarenakan peran guru juga sangat penting bagi peningkatan hasil belajar siswa di kelas 4. Berikutnya, teknik pengumpulan data. Di sini saya melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi untuk mengamati perilaku siswa dan guru pada saat pembelajaran berlangsung. Observasi merupakan kegiatan pemusatan penelitian pada suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Melalui observasi, penelitian ini dapat mencatat setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati oleh peneliti. Teknik analisis data, saya menggunakan 3, yaitu reduksi, pengajian data, dan verifikasi data. Nah, Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Yosodipuro nomor 104 Surakarta. Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah penelitian hasil belajar siswa, peningkatan minat dan ketertiban siswa, peningkatan kreativitas dan keterampilan berpikir kritis siswa, serta peningkatan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan untuk
memberi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa, kreativitas, dan keterampilan berpikir kritis mereka. Dan ini galeri penelitian waktu melakukan observasi kemarin dan penelitian. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.